Om Swastiastu. Terima kasih Ibu dosen atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu terkait tentang materi yang pertama, syarat-syarat pendirian perseroan terbatas, dan yang kedua, struktur dari permodalan perseroan terbatas. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dari nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nilo Wiradewianti, nomor absen 25. Yang kedua, saya sendiri Niputu Nita Febrianti, nomor absen 27. Yang ketiga, Niwayan Anik Mutiarini, nomor absen 28. Yang keempat, Niwayan Ari Suprapti, nomor absen 29. Yang kelima, Nikomang Ayuwandari, nomor absen 30. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Wiradewianti, nomor absen 25. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang syarat pendirian perseroan terbatas dan struktur permodalan perseroan terbatas. Materi yang pertama ada pengertian perseroan terbatas atau PT. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing inspektor. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat pendirian perseroan terbatas atau PT tahun 2021. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan hukum yang fungsinya untuk menjalankan usaha yang terdiri atas modal dasar berupa saham. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Dalam pengertiannya, perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Biasanya izin pendiri PT akan memberikan sepanjang PT tersebut jika bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesesuaian yang ada. Syarat-syarat pendirian PT ini dapat berlangsung dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 7, yaitu yang pertama, ada perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Yang ketiga, dalam hal tersebut perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang. Maka, dalam waktu paling lama 6 bulan dihitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Yang keempat, ada ketentuan 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan BUMN. Nah, yang terakhir, yang kelima, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Nita Febrianti, nomor absen 27. Nah, syarat-syarat pendirian perseroan terbatas yang sudah dijelaskan oleh teman saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 7, di mana juga ada persyaratan pendirian perseroan terbatas berdasarkan material. Nah, di mana persyaratan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan perseroan terbatas. Nah, persyaratan itu antara lain, yang pertama, modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal. Yang kedua, saham dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk. Yang ketiga, modal perseroan paling sedikit 50 juta. Yang keempat, pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan modal terbagi dalam nominal saham. Yang kelima, setiap penempatan modal harus telah disetorkan paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Selanjutnya, sebuah PT didirikan dengan akta notaris. Akta harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.
Untuk mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Yang ketiga, paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. Yang keempat, dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya, diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok belaka untuk orang asing. Dan yang kelima, PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia atau untuk pengurus di Indonesia. Kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara. Dan selanjutnya, dalam sebuah usaha tentunya dibutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut. Dalam perseroan terbatas, orang memberikan modalnya dalam bentuk pembelian saham. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. Di mana hak-hak tertentu di dalam pemegangan saham ini antara lain yang pertama, menentukan manajemen yang bertindak untuk kepentingan seluruh persero. Yang kedua, menyetujui tambahan saham sebelum saham-saham itu terjual. Yang ketiga, meneliti jalannya perusahaan atau catatan perusahaan. Dan yang keempat, memilih direksi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum memulai pengurusan pendirian PT, ada beberapa persyaratan administratif yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama syarat umum yaitu sebagai berikut. Pertama, siapkan fotokopi EKTP pemegang saham. Yang kedua, fotokopi KK penanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, NPWP penanggung jawab perusahaan. Yang keempat, fotokopi PBB beserta bukti bayar 1 tahun terakhir. Yang kelima, surat domisili PT yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat. Yang keenam, foto kantor dan gedung. Selanjutnya ada syarat khusus. Yang pertama, terdiri dari minimal 2 orang dan masing-masing memiliki kepemilikan saham. Yang kedua, rincian identitas perusahaan oleh akte notaris yang berupa nama perusahaan, modal awal, jumlah saham, industri usaha, alamat tujuan pendirian PT, semua dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Yang keempat, penyetoran modal awal minimum 25% dari jumlah modal awal. Selanjutnya, prosedur dan tahapan pendirian PT di tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan nama dan pembayaran, melakukan pengajuan nama perusahaan dan juga pembayaran melalui sistem pelayanan yaitu http://ahu.go.id. Yang kedua, akte perusahaan, mendapat akte perusahaan yang membuat identitas perusahaan secara jelas, termasuk modal awal perusahaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang formal dan disahkan oleh Kemenkumham. Yang ketiga, pengajuan SIUP dan NIM. SIUP saat ini dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS dan TDP yang telah dialihfungsikan dengan NIP yang berfungsi sebagai nomor pengenal. Yang keempat, pendaftaran PT. Melakukan pendaftaran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementertrans atau Dinas Ketenagakerjaan. Yang kelima, pengajuan BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan pengajuan BPJS serta secara online melalui link http://bpjsketenagakerjaan.go.id. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi struktur permodalan PT. Di mana struktur permodalan PT ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada modal ditempatkan atau Geplaatst capital atau authorized capital, di mana modal dasar yang terdiri dari komponen jumlah saham dan nilai nominalnya itu tidak berarti jumlah saham tersebut harus sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Saham yang masih tersimpan itu disebut dengan saham simpanan, sedangkan saham yang sudah diterbitkan itulah yang dimaksud dengan saham yang ditempatkan. Jadi, yang dimaksud dengan modal ditempatkan adalah hasil perkalian antara jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Yang kedua, ada modal disetor atau gestored capital atau paid capital, yaitu modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan.
yang diatur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya yang diatur pada pasal 34 ayat 1. Selanjutnya, yang ketiga ada modal dasar statutory kapital atau statutory kapital yang merupakan perseroan adalah keseluruhan nilai nominal saham sesuatu PT yang maksimal dapat diterbitkan PT. Jadi, jelasnya yang dimaksud dengan modal dasar tersebut tidak lain daripada hasil perkalian antara jumlah saham PT yang ditentukan oleh pendiri dengan nilai nominalnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk ke organ-organ perseroan terbatas atau PT. Sebagai badan hukum, maka dalam melaksanakan kepengurusan perseroan terbatas mempunyai tiga organ penting, diantaranya yaitu RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS itu sendiri adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Ini berada pada pasal 1 ayat 4 UU PT. Yang kedua ada direksi. Direksi itu sendiri adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar panggilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ini berada pada pasal 1 ayat 4 UU PT. Kemudian yang terakhir ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu sendiri adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ini berada pada pasal 1 ayat 6 UU PT. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dipermaklumkan. Terima kasih. Baik, dari penjelasan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan di mana PT Perseroan Terbatas secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas ini dapat langsung dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 7, yaitu perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.